pakan alternatif yang sangat luar biasa karena banyak mengandung air, terus kandungan nutrisinya juga cukup tinggi. Kita akan berebut walaupun sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi untuk sahabat Family Farm dimana saja berada. Ketemu lagi di pagi ini dengan channel kami Sukamto Aziz di hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Pagi ini kita akan berikan pakan hijauan. Jadi biasa sebelum kita berangkat kerja kita hijauan pagi ini cukup kita berikan batang pohon pisang. Batang pohon pisang ini sangat luar biasa, jadi pakan alternatif yang sangat luar biasa karena banyak mengandung air, terus kandungan nutrisinya juga cukup tinggi. Jadi mulai dari batang, bonggol sampai buah, kulit, semuanya sangat bagus. Oleh karena itu pagi ini kita ambil dari ada 5 batang, kurang lebih 5 batang pohon pisang. Ini bisa untuk pagi, siang, sore. Nah ini kemarin makanan kemarin kita berikan dari daun-daun jati kering. Alhamdulillah ini dihabisi semalam. Seandainya masih sisa itu nanti tetap habis karena tetap kita gontor lagi dengan larutan ajaib kita. Ya, larutan ajaib kita dari garam dan bumbu dapur nanti kita berikan sehingga dia akan habisi, apalagi nanti dicampur ya, dicampur dengan daun pisang nanti tetap habis total. Jadi kita berikan ini pohon pisang memang ada campuran-campuran gulma, itu jangan dibuang karena ini juga tambahan bahan makanan hijauan ya yang juga sangat bermanfaat. Nah ini yang sudah kita cacah ya, kita berikan kepada mereka agar sisa-sisa kemarin juga nanti dihabisi ya. Kita akan berebut walaupun sudah terbiasa, kita koncor. Nah disitulah dia akan menikmati daun pisang pagi. Jadi ini daun gagang plus batang pisang dicacah menjadi satu. Ya. Kemudian tunjukkan sama daun pisang ini karena mereka juga punya anakan yang butuh produksi susu berlebih. Kita berikan pohon pisang beserta gagang daun kita cacah menjadi satu, campur. Sementara anak-anak ini sudah berumur kurang lebih 1 bulan, mereka sudah lahap makan sehingga cepat besar dan makannya pun kita ambil dari limbah-limbah di lingkungan kita. Jadi pagi ini, siang ini, kemudian sore tetap kita berikan daun pisang ini yang sudah kita siapkan ya, tidak seberapa memang, tapi ini cukup memenuhi nutrisi hari ini. Kita koncor juga. Selebihnya, mumpung kita masih ada kelonggaran waktu pagi ini untuk belum berangkat bekerja ya, kita akan jawab banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Kemarin sudah saya rekap pertanyaan ya, khususnya mengenai hijauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Kalimantan Utara. Alhamdulillah kita hidup memang di di daerah tropis, jadi semuanya bisa tumbuh. Tapi banyak juga daerah-daerah kita, ada daerah tertentu yang hijauan untuk makanan ternak itu banyak yang sudah mengering ya, atau ranggas itu karena memang mungkin tanahnya berkapur dan seterusnya ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus sekali.
alternatif apakah di musim kemarau ini sehingga kita tetap bisa memberikan suplai hijauan daun kepada ternak-ternak kita. Ini saya jawab simpel sekali ya. Jadi alternatif yang paling bagus di sini juga ditanyakan yang paling bagus dan alternatif apa? Itu yang mudah kita peroleh di sekitar kita. Contoh ya, ini pisang. Pisang ini jangankan kok ditanam ya, bonggolnya aja ditaruh di halaman nanti akan tumbuh sendiri. Nah itulah yang paling baik adalah yang tidak menyusahkan kita. Jadi misalnya ditanam juga sangat mudah ya, pisang ditanam juga sangat mudah, akan tumbuh dengan sendirinya. Apalagi dipupuk ya, wong tidak dipupuk saja itu tumbuh dengan bagus. Lah pisang ini mudah sekali diambil, artinya ketika satu masing-masing rumpun itu sudah lebih dari 3, maka agar indukan rumpun pertama itu buahnya tetap bagus, otomatis kan ini diambil anaknya itu, rebumnya diambil untuk pakan. Nah disitulah jadi mulai batang, daun sampai gagang-gagang, bahkan ketika sudah berbuah bonggol sampai kulitnya pun bisa kita manfaatkan untuk makanan ternak, dan insya Allah nutrisinya sangat tinggi karena ini memang salah satu bagian dari tanaman tumbuhan surga, jadi buah surga ini pisang ya, luar biasa. Bahkan ketika kita menginjak pada informasi ya tentang beternak probiotik ya, beternak bakteri untuk bahan fermentasi dan sebagainya, itu justru yang terbaik adalah kita ambilkan dari air ini, air pisang, air batang pisang. Jadi kita turus nanti keluar air bening, dan disitulah untuk antara lain untuk campuran kita beternak bakteri untuk yang menguntungkan artinya untuk berbagai macam fermentasi. Disitulah. Jadi ini kelebihan pisang, mudah diperoleh, banyak sekali mengandung kadar air, sehingga seumpama kita tidak sempat memberikan minum kepada ternak, cukup dari ini sudah terpenuhi cairan untuk minum. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana yang termudah ketika kita membuat stok pakan? Lagi-lagi yang termudah adalah yang tidak menyusahkan kita, karena kita kan kemungkinan banyak dari sebagian kita itu orang-orang profesional, bekerja pada wirausaha, ada yang kantoran dan sebagainya. Nah, stok pakan yang paling mudah ya lagi-lagi kita bisa bertanam pisang. Ini dengan lahan yang sangat sempit ya, artinya hanya mungkin kurang lebih 10 meter persegi atau mungkin 50 meter persegi, itu semua bisa dimanfaatkan hijauan. Karena ini hijauan itu sebenarnya untuk stok saja, untuk buat kita tenang. Terbukti kita punya lahan pakan sendiri dalam tempat yang tidak begitu luas, itu saja jarang kita sentuh. Jadi kita justru malah mengambil limbah-limbah dari lain ya, misalnya kita bersih-bersih, kerja bakti, ada makanan, ada daun-daun, bahkan ada kita bawa untuk pakan. Apalagi kita rajin jalan-jalan, misalnya mampir ke pasar untuk bahan makanan hijauan, kita juga sehingga masih stok itu terpenuhi dengan maksimal. Nah seandainya kita kok seharian bekerja pulang sore sementara makanan belum tersedia, nah disitulah baru kita manfaatkan stok yang kita tanam. Jadi di situ ada batang pisang, ada batang pohon singkong, batang-batang pohon lumut odot dan seterusnya. Lah disitulah fungsinya di situ, sehingga tidak berlebihan ketika kita sampaikan informasi bahwa dengan modal stok kira-kira 100 meter persegi saja kita mampu menghidupi ternak kambing rumahan kita kurang lebih 20 ekor sampai 30 ekor, jadi sangat mampu. Itu dari stok, belum dari tambahan-tambahan yang lain.
Demikian alternatif di musim kemarau ini yang paling mudah, sangat mudah dan tidak menyusahkan kita untuk memperolehnya adalah batang daun pisang. Ya, ini yang paling mudah kita peroleh untuk diberikan kepada ternak kita. Dan ini juga ada pertanyaan tambahan ya. Pertanyaan tambahan terkait masalah comboran. Ya, jadi kemarin kita bahas comboran. Bagaimana comboran yang terbaik? Comboran yang terbaik adalah sisa makanan apa saja yang kita peroleh dengan tidak membeli. Artinya kita peroleh dari limbah warung, limbah dapur dan sebagainya, itu adalah comboran terbaik. Nah, agar tetap aman dikonsumsi, ya sebaiknya comboran itu jadikan satu, direbus dalam panci besar dengan api dari kayu bakar sehingga kita ngirit, jangan dari gas, dari kayu bakar. Nah, tujuannya adalah agar makanan-makanan yang sudah basi, mungkin yang sudah ada bakterinya dan sebagainya itu menjadi netral lagi, bisa dikonsumsi oleh hewan ternak kita. Dan disitulah bakteri insya Allah pada mati karena direbus. Itulah fungsinya. Dan untuk menjadi lebih awet, jadi seandainya comboran itu cukup banyak, bisa untuk sore atau mungkin paginya lagi, dan bahkan masih sampai sehari semalam tidak akan busuk karena direbus. Demikian. Kiranya cukup sekian dulu. Jadi alternatif di musim kemarau ini sudah kita sampaikan, terbaik adalah pisang. Alternatif dijual karena pisang nggak diperoleh nggak terlalu jauh, hanya di lingkungan sekitar kita aja. Terus mungkin ada yang lingkungannya itu cukup gersang di musim kemarau ini dan tidak ada pisang, ambil aja hijauan apapun yang mungkin sudah rangga, sudah kering, tidak masalah, bisa dimanfaatkan untuk hijauan. Asal teman-teman itu jangan lupa ini, jadi formulanya ya, jadi air garam dapur plus bumbon-bumbon dapur jadikan satu untuk goncor. Nah ini itu sudah habis, itu sudah habis ya. Jadi termasuk daun-daun kering ya. Daun-daun kering juga sudah dilalap, dan ini insya Allah nanti tidak nyampe siang dimakan habis. Dan alhamdulillah juga untuk ternak kambing kita tetap gemuk, stabil. Hari ini ada perubahan-perubahan di musim kemarau ini. Jangan lupa bagi kawan-kawan bisa subscribe, kemudian like dan share kepada teman-teman grup peternak rumahan pemula yang lain ya, agar kita bisa informasi ini bisa diperoleh oleh mereka sehingga kita bisa berbagi pengalaman. Kiranya cukup sekian, mohon maaf lahir batin jikalau ada kekurangan yang banyak dari kami, dan kami hanya bisa menyampaikan pengalaman ya. Pengalaman ini yang tidak seberapa ini, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi bagi peternak-peternak pemula yang skala rumahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng,